Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sesi kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA tentang indera pendengaran atau telinga. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian punya telinga masing-masing dua. Nah, dari telinga kalian itu ada bagian-bagian telinganya. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian telinga. Telinga kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar, atau yang pada gambar ditunjukkan bagian A, itu terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Sedangkan bagian tengah, ini terdiri gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Sedangkan bagian dalam terdiri dari saluran eustasius, saluran setengah lingkaran, rumah siput atau koklea, dan saraf pendengaran. Masing-masing bagian ini anak-anakku sekalian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, berikut fungsi daripada bagian telinga. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga itu fungsinya untuk mengumpulkan gelombang bunyi dari luar yang masuk ke telinga. Jadi fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi daun telinga. Kemudian liang telinga itu fungsinya adalah tempat masuk dan merambatnya gelombang bunyi di dalam telinga. Setelah ditangkap daun telinga, kemudian masuk ke liang. Kemudian gendang telinga itu fungsinya adalah menangkap gelombang bunyi atau getaran bunyi yang masuk ke dalam telinga. Ya, jadi bagian pertama yang bergetar dari telinga kita adalah gendang telinga. Nah, kemudian tulang pendengaran itu meneruskan gelombang bunyi atau getaran bunyi dari gendang telinga ke koklea atau ke rumah siput. Nah, berikutnya lagi, fungsi dari koklea atau rumah siput itu merubah gelombang bunyi atau getaran bunyi menjadi rangsang bunyi. Nah, rangsang bunyi nanti yang diterima oleh saraf pendengaran. Nah, lalu fungsi saraf pendengarannya adalah mengirimkan rangsang bunyi tadi dari telinga menuju ke otak. Nah, kalau sudah sampai ke otak baru kita tahu itu bunyi apa. Itu ya. Kalau tidak sampai ke otak kita berarti tidak bisa menerima bunyi itu, tidak tahu bunyi apa itu. Kemudian yang ketujuh adalah saluran eustasius. Ini yang menghubungkan telinga dengan tenggorokan dan menjaga tekanan udara dalam telinga itu seimbang atau sama dengan tekanan di luar telinga. Tentunya kalian pernah naik pesawat anak-anak sekalian, pada saat setelah take off kemudian semakin tinggi atau pada saat mau landing dari atas semakin ke bawah, telinga kita sakit rasanya. Nah, itu disebabkan karena tekanan di dalam telinga dengan di luar telinga itu berbeda, sehingga mendorong gendang telinga sehingga gendang telinga terasa sakit. Ini anak-anak sekalian ya. Tapi pada saat sudah lama di atas atau sudah kembali di bawah agak lama, sudah menyesuaikan lagi karena ada saluran eustasius tadi, ya, sehingga tekanannya sama, akhirnya tidak sakit lagi. Kemudian yang ke-8 adalah saluran setengah lingkaran. Ini menjaga keseimbangan tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa miring, tidak jatuh, bisa bungkuk, tidak jatuh, ya karena ada alat keseimbangan dalam tubuh kita. Naik sepeda, tidak jatuh, ya karena ada alat keseimbangan. Kalau tidak ada, kalian bisa jatuh, ya anak-anakku sekalian. Petinju itu kalau dipukul di dekat telinga, biasanya dia akan roboh karena alat keseimbangannya terganggu. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikutnya proses mendengar. Jadi pada proses pendengaran sehingga kita bisa mendengar bunyi itu dimulai dari getaran suara yang diterima oleh daun telinga kita. Ya, masuk melalui liang telinga kemudian diterima oleh gendang telinga. Lalu gendang telinga kita bergetar. Nah, getaran gendang telinga tadi kemudian akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian dilanjutkan oleh tulang-tulang pendengaran itu ke rumah siput atau koklea, diubah menjadi rangsang bunyi atau rangsang suara. Nah, kemudian
rangsang suara tadi diterima oleh saraf pendengaran, kemudian diteruskan ke otak. Baru kita tahu bunyi apa yang kita dengar. Nah, coba perhatikan, kita lihat animasi proses kalian mendengar bunyi berikut ini. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke paring oleh tabung stachis. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah situs. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi carian sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah paham ya, proses pendengaran itu sebenarnya tidak sederhana. Tapi kita tidak pernah merasakan itu. Untuk itu kita bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan telinga kita yang sempurna, sehingga kalian bisa mendengar dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, telinga kita itu kadang ada gangguan atau ada penyakitnya. Nah, di antaranya anak-anakku sekalian, penyakit telinga itu yang pertama adalah infeksi telinga yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Infeksi ini bisa di telinga bagian luar, mulai daun telinga, liang telinga, sampai ke telinga bagian dalam. Nah, tentunya kalian mungkin pernah dengar congek ya, penyakit congekan itu, anak yang telinganya keluar cairan bernanah begitu. Nah, itu karena adanya infeksi ya. Yang berikutnya adalah tuli anak sekalian. Ini karena disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah penyumbatan kotoran. Jadi kotorannya terlalu banyak di telinga, jarang dibersihkan. Kemudian pecahnya gendang telinga, ya, sehingga tidak bisa menerima getaran. Atau rusaknya saraf pendengaran. Semua bisa berfungsi menerima getaran, tapi tidak ada yang membawa ke otak, sehingga kalian tidak mendengar. Ini di antaranya. Masih ada beberapa penyakit yang lain, misalnya kanker telinga dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak sekalian, untuk menjaga atau merawat telinga kita supaya tetap sehat, satu, harus membersihkan secara rutin. Membersihkan telinga tidak boleh menggunakan benda keras, harus menggunakan cotton bud ditambah baby oil ya, supaya enak. Ya, dan tidak boleh terlalu dalam anak-anakku sekalian. Yang boleh kita bersihkan bagian luar saja. Kemudian yang kedua, menghindari bunyi yang terlalu keras. Ini kadang refleks anak sekalian, otomatis. Jadi kalau ada bunyi keras, kita langsung nutup telinga atau kita langsung menutup dengan jari. Ya, makanya anak sekalian tidak boleh berteriak keras di dekat telinga temannya. Ya, karena akan bisa merusak gendang telinga. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke telinga, tusuk gigi, ya, lidi, tidak boleh karena bisa melukai bagian telinga, bahkan bisa merobek gendang telinga. Kalau itu sampai robek anak sekalian, kalian akan menjadi tuli. Yang keempat anak sekalian, memeriksakan telinga ke dokter secara teratur supaya tahu ada nggak penumpukan kotoran. Karena kalau kotoran itu sudah di dalam, menempel pada gendang telinga dan banyak, kita tidak boleh mengorek sendiri, harus dokter. Ya, karena dokter punya alatnya, ya, kemudian punya ilmunya untuk mengeluarkan supaya kita juga tidak kesakitan dan tidak merusak gendang telinga. Nah, anak sekalian, mari kita jaga telinga kita rawat telinga kita supaya tetap sehat dan berfungsi untuk pendengaran. Terima kasih atas perhatian anakku sekalian.
Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.